Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya diri saya. Saya Istaula Izalatul Rahma. Saya mahasiswi dari IAIN Langsa dan saya prodi bimbingan dan konseling Islam semester 7. Umur saya 22 tahun. Jadi di sini tuh podcast saya di sini bertujuan untuk memenuhi syarat dari KKN berbasis media sosial. Ini dimana saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu pelestarian lingkungan. Gimana sih pelestarian lingkungan itu? Apa aja sih pelestarian lingkungan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi langsung saja, yuk kita dengerin. Melestarikan lingkungan hidup merupakan upaya yang penting untuk kita perhatikan demi menyelamatkan lingkungan dari kehilangan spesies dan kerusakan ekosistem. Terutama tuh karena polusi dan aktivitas manusia. Pelestarian juga sangat penting dalam menyelamatkan dan membantu hewan dan tanaman karena kita semua tuh bergantung sama satu sama lain untuk bertahan hidup. Pohon mengubah karbon dioksida yang dihasilkan menjadi oksigen sehingga membuat dan membantu kita untuk bernafas. Jadi pohon ini tuh berperan penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Melestarikan lingkungan hidup itu adalah salah satu istilah umum yang mendefinisikan apapun yang kita lakukan untuk melindungi bumi ini dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya melestarikan lingkungan hidup itu juga dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, ya seperti termasuk yang dilakukan dari rumah. Meskipun hanya dengan perubahan kecil, hal itu sudah membantu demi menjaga kebaikan lingkungan di sekitar kita. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan juga bisa dapat membantu orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri juga ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup dan juga beberapa metodenya. Salah satunya itu tentang untuk pertanian ya. Pertanian bergantung pada lingkungan. Begitu pula kita sebagai manusia yang bergantung pada pertanian. Kekayaan suatu negara dapat diukur dari kemampuannya menafkahi rakyatnya. Meskipun tidak semua negara dapat berproduksi melalui pertanian. Melestarikan lingkungan hidup itu berkaitan dengan pertanian, dapat mencegah erosi tanah, banjir dan pengurunan, dan dapat membantu masyarakat memiliki sesuatu untuk dimakan. Jadi teknik pertanian yang tidak berkelanjutan berdampak pada ekosistem alami dan membuat pertanian menjadi tidak mungkin dilakukan secara efektif. Jadi ada hambatan gitu. Seperti juga untuk menjaga kualitas air, langkah-langkah konservasi memastikan adanya air berkualitas sangat baik untuk masyarakat ya. Pada gilirannya tuh hal ini akan bermanfaat untuk bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Secara ekonomi itu melestarikan lingkungan hidup meningkatkan pariwisata, menyediakan tangkapan untuk memancing, menurunkan biaya perawatan kesehatan, dan menyediakan lingkungan untuk industri ekowisata. Secara sosial, lingkungan yang dilestarikan menurunkan prevalensi penyakit yang ditularkan melalui air, meningkatkan kualitas air yang masuk ke aquifer, membantu penggunaan air permukaan untuk rekreasi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk lingkungan yang dilestarikan berarti juga melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang bergantung pada air dan melestarikan berbagai layanan alami ekosistem perairan. Ini tuh yang sangat penting juga ya, kayak menjaga kualitas udara yang sehat. Melestarikan lingkungan hidup juga akan menawarkan udara yang berkualitas baik, yang juga memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi di sini tuh secara ekonomi, seperti apa sih
Hal ini akan meningkatkan pariwisata, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan mengurangi erosi bangunan dan trotoar. Secara sosial tuh, dia tuh dapat menurunkan prevalensi penyakit peredaran darah dan paru-paru, dan juga meningkatkan kualitas hidup warga. Nah, yang terakhir itu dia secara lingkungan. Nah, secara lingkungan itu dapat menjaga kualitas air dan melestarikan ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati. Nah, begitu bagus, begitu baik manfaat-manfaatnya untuk kita yang tinggal di bumi ini ya. Jadi pelestarian lingkungan itu sangat penting, sangat penting. Nah, di sini tuh melestarikan keanekaragaman hayati. Ada juga tuh. Gimana sih upaya pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati? Saya akan menjelaskan juga. Upaya pelestarian lingkungan ini juga akan ikut melestarikan keanekaragaman hayati yang memiliki manfaat yang sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, hal ini akan melestarikan ekosistem berbasis air dan darat, melestarikan aliran energi dari seluruh biosfer, menyediakan layanan alami, melestarikan rantai makanan, dan meningkatkan pariwisata berbasis alam. Nah, jadi tuh yang sudah saya jelaskan itu, kalian semua yang udah mendengar podcast ini, kalian dapat menyimpulkan juga kan seberapa penting sih pelestarian lingkungan kita ini, manfaat-manfaatnya, untung dan rugi. Tapi sebenarnya di sini lebih banyak keuntungan ya, karena kok kita nggak melakukan pelestarian lingkungan, malah itu yang membuat kerugian buat kita. Nah, jadi di sini tuh ada juga salah satu keuntungan dari pelestarian lingkungan itu menjaga kesehatan manusia. Nah, ini tuh yang dari saya bilang dari tadi, tapi ini tuh sangat-sangat penting untuk kita. Nah, menjaga kesehatan manusia, melestarikan lingkungan hidup akan melindungi dan meningkatkan kehidupan dan kesehatan manusia. Jika lingkungan mengalami kerusakan, penyakit pun muncul. Nah, di sini tuh udah nampak jelas ya. Kalau kita nggak jaga lingkungan kita, ada aja penyakit-penyakit yang datang. Seperti yang rentan-rentan itu kayak flu, batuk-batuk, pokoknya banyak deh. Nah, dan spesies yang dapat membantu menghasilkan obat-obatan pun dihancurkan gitu. Karena kita nggak menjaga lingkungan kita dengan baik. Habitat liar sangat penting karena mereka mencegah penyakit menular yang muncul dari hewan ke manusia. Sederhananya, jika kita tidak bisa sehat di lingkungan yang tidak sehat, kita harus melestarikan lingkungan untuk kesehatan dan masa depan kita sendiri. Nah, kita tuh harus memikirkan dan mementingkan dan menjaga keadaan-keadaan di sekitar kita agar tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, kita akan menjaga lingkungan agar diri kita sendiri juga baik-baik saja, seperti itu, sehat walafiat. Nah, metode pelestarian lingkungan. Nah, dari konservasi hutan itu salah satunya bisa dilakukan aforestasi dan reboisasi, membantu dalam melestarikan hutan yang bertanggung jawab untuk menyerap sejumlah karbon dioksida. Kita bisa memulai pelestarian ini dengan menanam pohon sebanyak mungkin, baik di dalam pabrik maupun pribadi, dan merawatnya. Selain itu, undang-undang yang melindungi hutan harus disorot sehingga dapat membantu dalam pelestarian lingkungan. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, jika ada penebangan hutan, terjadi kebakaran hutan, itu polusi udara kita tuh nggak baik. Ada aja yang ada asapnya lah, yang berkabut lah, pokoknya ada aja yang nggak baik. Nah, jadi itu salah satu peran penting ya, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, di sini juga ada konservasi tanah. Pelestarian tanah membantu mengendalikan erosi dan memperbaiki tanah untuk tujuan pertanian. Kita harus menanam lebih banyak pohon, melindungi padang rumput, dan menanam tanaman penutup tanah yang mengatur pengikisan tanah. Kita juga harus meminimalkan penggunaan bahan kimia, penggunaan pupuk kompos, dan pertanian teras di lahan kering. Nah, di sini juga ada mengolah sampah.
lebih pada dihasilkan oleh pasar, industri, perumahan, pemukiman, dan lokasi lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengolah limbah padat dan membantu menjaga lingkungan tetap sehat. Pemerintah kota harus melakukan program pengolahan sampah padat, menyediakan tempat sampah di seluruh kota dan mengumpulkan sampah secara teratur. Nah, jadi tuh dari yang saya sampaikan dan saya jelaskan tadi mengenai pelestarian lingkungan itu sangat penting ya untuk kita menjaga hal-hal atau tanaman-tanaman di sekitar kita. Ya, sebaik mungkin, sebisa mungkin kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar kita terjaga dari polusi-polusi yang tidak baik. Nah, jadi sekian dari podcast saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.